Memahami hidup adalah memahami prosesnya, karena dalam lingkar proses itulah kelak sukses bermuara. Nadia Vega, wanita berusia 25 tahun ini, tak pernah berpikir dirinya akan menjadi terkenal. Lahir di Riau dan menghabiskan masa kecilnya di Bogor, Nadia pun menyelami proses hidup bersama kerling mata takdir berkesenian. Dulu ceria kali ya. Waktu dulu masih ceria, aku ingatnya tuh dari kecil aku udah ngerasa kalau keseharian aku ya nyanyi, terus walaupun itu ya cuman festival-festival di RT atau apa gitu. Jadi udah ngerasa dari kecil tuh sibuk banget. Soalnya mama selalu ikutin aku kayak karnaval 17 Agustus gitu. Terus lomba nyanyi, lomba fashion. Intensnya itu dari umur 5 tahun, tapi kayaknya ikut karnaval udah dari 2 tahunan gitu. Waktu balita ceria, lucu, kayak anak-anak pada umumnya lah, ketawa-ketawa apa gitu, ngomongnya lancar banget gitu. Pokoknya tante dulu cita-citanya punya anak, pengen dia punya kebisaan di bidang seni apapun itu gitu. Karena menurut tante kalau seorang pribadi itu punya kemampuan berkesenian, dia akan mempunyai pergaulan yang luas dan universal. Karena dengan bahasa seni, mau jadi pelukis kah, mau jadi apapun, mereka akan punya pergaulan yang sangat luas. Dibesarkan dalam keluarga yang demokratis, maka Nadia pun merenangi dunia seni dengan berlabuh di sampan musik. Tiap hari, telinga anak kecil itu terbiasa mendengar lagu-lagu milik sang ayah yang jauh dari usianya, namun terasa indah dirasa. Dari kecil udah dicekokin lagu-lagu The Doors, Queen, terus Genesis, terus apa lagi ya, banyak deh yang lama-lama gitu. Kalau mama emang suka nyanyi, jadi di rumah biasa lihat mama nyanyi, terus aku suka nyanyi bareng-bareng, terus lebih intens nyanyinya, latihan nyanyi pas itu yang dari umur 5 tahun, karena ikutan lomba banyak, jadi bareng-bareng latihan sama mama. Kalau dengerin musiknya sih jadi kayak udah mendarah daging gitu, walaupun banyak yang lupa ini judulnya apa, tapi jadi sekarang malah kalau misalnya disuruh nyanyi lagu lama misalnya ini, aku jadi lebih familiar gitu denger musiknya karena papa. Terus kalau nyanyi dulu sih karena masih kecil kali ya, kalau misalnya disuruh latihan pengennya main atau pengennya nonton film apa gitu, gak pengen latihan nyanyi. Tapi karena aku kan ngerasa aku gak bisa nyanyi, tapi kayaknya mama punya keyakinan kalau aku bisa nyanyi, jadi mama selalu dorong aku untuk ayo latihan, ayo ikut ini, ayo ikut itu gitu. Di antara riuh musik yang memanggang telinga, Nadia memintal kisah kenakalan. Lewat potongan cerita memanjat pohon, sedikit tomboy, dan lebih senang bermain bersama teman lelaki. Iya, kalau yang dulu ceria banget. Yang ingetnya kalau waktu SD masih suka manjat-manjat pohon, naik naik sepeda bareng-bareng, terus cari-cari kecebong gitu. Tapi ya nggak pernah mau bilang mama kalau main yang jorok-jorok gitu. Mainnya biasanya sama anak-anak cowok gitu, karena mereka lebih berani kalau naik manjat pohon atau apa, pokoknya yang ekstrim-ekstrim gitu aku suka banget kan. Dari umur berapa ya? Dari umur 5 tahun sih udah berasa sih. Udah berasa banget. Kita tuh deket banget ya dari kecil. Waktu kecil tuh sering banget berantem tuh gara-gara cuma berebut makanan. Terus kalau misalnya, tapi keseringan dia yang ngelindungin saya. Kalau misalnya saya lagi dimarahin sama orang tua, dia yang ngelindungin. Kalau saya yang lebih nakal-nakal gitu, jadi dia tuh benar-benar pelindung banget sih. Kerasa banget, penyayang banget. Letupan seni yang membuncah di jiwa, bergolak kencang senapas seirama bersama kepandaian menyimak pelajaran sekolah. Namun Nadia kecil tak pernah merasa jumawa meski kimia dan matematika begitu mudah ia taklukkan.
Kalau di sekolah semua pelajaran suka, dari kecil sampai SMA kelas 2 aku suka banget matematika sama IPA. SMA suka banget kimia, terus berhenti suka sama matematika kelas 2 SMA. Terus waktu SMA aku suka banget sama kimia. Dan di kelas inget banget kalau teman-teman nyonteknya ke aku. Penggemar pelajaran eksata itu terus menarikan proses hidup tanpa berencana ini itu dari pelajaran yang penuh rumus dan angka-angka. Nadia menyeimbangkannya bersama bandul kemerduan tarik suara. Dari umur 5 tahun sih emang suka banget sama nyanyi, sama musik gitu. Dan itu dari aku 9 tahun gak pernah berhenti. Kalau show aku selalu nyanyi, road show keluar kota seluruh Indonesia. Kalau misalnya aku diundang jadi bintang tamu satu acara, bonusnya selalu nyanyi. Tapi dulu tuh aku pengennya untuk have fun doang, nggak mau diseriusin. Jadi walaupun aku punya album, terus sempat soundtrack untuk filmku juga beberapa, itu aku nggak pernah seriusin karena aku ngerasa itu buat aku seneng-seneng, buat aku have fun karena aku suka nyanyi. Tante melihat dia ada bakat untuk, ada kecenderungan untuk ke arah sana, Tante hanya membukakan jalan. Bahkan Tante mencoba beberapa hal yang menurut Tante tadinya dia bisa, nah dia ternyata tidak bisa gitu. Nadia tak pernah menawar jalan Tuhan. Ia memilih menjadi pribadi yang pandai bersyukur, sebab Tuhan telah mengenalkannya pada banyak pilihan cita-cita. Waktu kecil berubah-ubah, tadinya pengen jadi dokter hewan. Pernah, karena suka banget sama binatang ya kan. Suka banget sama binatang, tapi semakin besar aku ngelihat, kalau lihat darah sedikit aku langsung pusing sendiri gitu, sampai pengen duduk, sampai lemes sendiri kalau ada yang luka atau apa. Terus pengen jadi perawat, kan biasanya anak-anak kecil karena teman-teman jadi dokter, pengen ini, aku pengen jadi perawat karena pengen ngurusin mama papa waktu itu. Tapi pas SMP kenal segala macam, aku jadi pengen ke arah yang berbau komputer gitu, karena baru ada internet waktu itu kan. Menikmati proses hidup membuat Nadia Vega enteng-enteng saja menjalani pusaran cita-cita. Dengan tenang, Nadia mendekap keinginan barunya untuk berakrab-akrab dengan teknologi komputer. Daya kejut jiwa seni membawa Nadia pada keinginan berikutnya, yakni menjadi desainer grafis animasi. Inilah proses hidup yang begitu nikmat dan dinikmati sang empunya jiwa, Nadia Vega. Kuliah aku mau ngapain ya gitu, pengen yang berbau komputer tapi berbau seni juga. Mama bantuin aku untuk mikir gini-gini, akhirnya kita nemuin grafik desain. Ya udahlah, dari kelas 1 SMA aku udah netapin diri, aduh aku pengen jadi grafik designer gitu. Pas lihat animasi, efek, visual effects segala macam, ih ternyata gambar diem ini bisa aku gerakin gitu. Jadi akunya lebih semangat ke situ, dan juga kan selama ini apa yang aku bayangin hanya bisa diam. Aku pengen dunia yang ada di kepala aku ini aku gerakin gitu. Caranya yang aku pengen tahu caranya gimana, akhirnya belajar animasi. Ini Paling Tante bilangnya begini, ini hitam, ini putih, ini boleh, ini tidak. Silahkan pilih yang mana, kamu mau yang mana, karena nanti kamu sudah harus konsekuen dengan hasil yang kamu pilih. Tapi kalau kamu pilih yang putih, nanti kamu begini, mau yang mana, ya terserah. Tapi proses menuju sana, ya banyaklah petatah petitih orang tua. Orang tua kan ingin sesuatu yang terbaik lah buat anak-anaknya, itu aja sih Tante. Aku anak daerah apalagi dulu tuh aku ngomongnya tuh masih Sunda banget gitu, yang iya Giovanni saya teh gini. Terus katanya cut jangan pakai